Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan bisa silaturahmi di hadapan sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, ya, sedulur-sedulur semuanya, pada anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga dengan silaturahmi ini bisa membawa berkah, manfaat untuk kita semuanya, amin. Salawat berserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo membaca salawat dulu, ya. Karena dengan membaca salawat, semoga acara ini atau semoga kita semuanya dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu namanya adalah salawat sajaratin nuhud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, namanya adalah salawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu adalah namanya salawat munjiat. Ya, semoga kita semuanya dengan membaca sholawat, ya, karena membaca sholawat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala besok kelak, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Karena pertolongan itu tidak hanya di akhirat, ya. Ya, tidak hanya di akhirat. Ya, orang yang membaca sholawat ini kadang mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak merupakan tujuannya. Memang tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat, perintah Rasulullah, ya, ini perintah, ya, bukan kita itu mengada-ngada. Di dalam hadis itu ada diterangkan, ya, man asarot ilaihi hajatuhu falyufsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Ya, kesulitan apa saja. Kesulitan masalah rezeki, kesulitan masalah keluarga, kesulitan masalah apa saja, perbanyaklah membaca sholawat. Itu perintah Rasulullah. Ya, bukan berarti kita itu disalahkan, ya. Kadang kan ada orang menyalahkan, sholawat kok mencari rezeki, mencari dunia, mas, sholawat itu akhirat. Perintah, ya, itu yang memerintahkan Rasulullah. Nah, kemudian membaca salawat sendiri itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah, ya. Allah dan beserta malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita pun diperintahkan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diperintahkan itu adalah
untuk apa itu orang-orang yang beriman. Nah, maka percayalah ya, bagi kawan-kawan yang ada bertanya di WA, sahabat-sahabat saya yang masih ada kesulitannya, kesulitan dalam hidup ini, ya perbanyaklah membaca sholawat. Selesai, beres. Nah, kata guru kita ya, Habib Lutfi itu kan seperti itu. Apapun masalahnya, itu sholawat akan beres. Itu kalau guru kita Habib Lutfi itu disingkat seperti itu. Padahal memang di hadis itu ada yang saya bacakan tadi. Yaitu maka kemudian bagi kawan-kawan yang masih dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, percayalah. Memang di zaman dahulu waktu di Lauhil Mahfudz, ya, ini terpaksa ingat waktu di pesantren ya, diterangkan oleh guru kita bahwa kita sebelum lahir di dunia ini sudah ada yang namanya qada dan qadar. Memang itu takdir Allah. Tahun sekian akan terjadi seperti ini. Ya karena yang namanya itu rezeki, kemudian jodoh, kemudian apa itu maut, itu adalah tidak bisa diprediksi ya. Memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita tidak tahu, maka kita adalah berusaha, ikhtiar. Dan sesudah ikhtiar, kalau itu memang tidak bisa ya, kita tawakal kepada Allah. Jangan sampai stres gara-gara itu ya. Karena beban amanah yang diberikan kepada kita semuanya itu, Allah adalah memberikan itu sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah itu tidak akan membebani umatnya ya yang tidak mampu. Karena sahabat-sahabat itu mampu diberikan beban ujian hutang. Nah, contohnya itu ya 300 juta itu dianggap mampu. Ya gitu ya, bukan berarti kita yang salah, siapa yang salah, tidak. Karena prinsipnya tidak ada orang cita-cita itu tidak senang. Itu merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat ya, bahwa di dunia ini tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai mana-mana ya. Saya akan melanjutkan yaitu membaca kitab ya. Kemarin membaca kitab Duratun Nasihin. Ini dalam rangka ngumpul-ngumpulkan kitab banyak sekali ya. Ini untuk membuat YouTube, untuk membagikan kepada kawan-kawan. Saya buka-buka lagi kitab. Tetapi karena sekarang mudah, sudah ada kitab terjemah, walaupun tidak kitab gundul, ya sama saja, malah sudah ada artinya. Saya lanjutkan nanti ya. Saya akan membacakan kitab Duratun Nasihin halaman 652 yang kisahnya seperti ini. Unta bicara berkat sholawat 10 kali. Ada unta tetapi bisa berbicara. Itu zaman dulu. Ini kitab ya. Kitab ini memang kitab Duratun Nasihin. Jadi cerita itu adalah cerita betul ya. Demikian akan saya bacakan mengenai kisah unta. Namun sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, ya kepada anak-anakku semuanya. Pagi ini nampaknya nggak bisa live karena gangguan sinyal. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Kemudian yang sudah keluarga, semoga keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Yang masih sekolah ya, semoga lancar sekolahnya. Besok kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang sekarang dapat ujian dari Allah sakit ya, sahabat-sahabat kami semoga adalah cepat sembuh. Dan yang terakhir yang mendapat amanah, yang masih ada hutang piutang ya, yang belum selesai diharap sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar. Ya, yang rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga lunas hutangnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya itu. Kemudian jangan lupa kawan-kawan yang minta doa ya di kolom komen di bawah ini. Jangan ke WA saya. Bukan berarti saya nggak mau ya. Tapi kalau yang masuk WA itu kan hanya saya sendiri yang amin. Nah, tapi kalau di kolom komen itu adalah
yang menjawab itu orang banyak. Semoga hajatnya pun cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, doa itu dia akan berputar-putar di arah sana kalau tidak dibacakan sholawat. Sholawatlah yang bisa menembus hijab Allah. Ya, maka bacalah sholawat dulu. Kalau perlu ya diketik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus selawat, baru hajatnya. Karena harus tahu bahwa kemarin saya bacakan di kitab Duratun Nasihin ini, orang yang amalnya banyak akan berputar-putar menunggu dibacakan sholawat. Maka doa harus dibacakan sholawat terlebih dahulu. Itu diantaranya. Ya, ayo banyak-banyak nulis komen ya, komen di bawah ini. Dan jangan lupa, orang yang membuat komen, orang yang mendukung di channel ini termasuk orang yang dakwah. Oh ya, ini dakwah karena channel Basari Official ini memang khusus syiar mengenai sholawat cinta Rasulullah SAW, mengenai berkah sholawat, keajaiban sholawat, macam-macam redaksi sholawat ya. Itu maka insya Allah termasuk orang yang dakwah agama. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ini saya bacakan. Unta bicara berkat sholawat. Ini enggak saya bacakan Arabnya ya, lama nanti. Al-Kisah, seorang Yahudi mencuri seekor unta milik orang Muslim. Tapi anehnya ia justru menuduh bahwa orang Muslimlah yang mencuri unta itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung ia melangkah 4 orang saksi dari munafik, diajaknya dalam persidangan untuk mendukungnya. Akibatnya dalam persidangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa unta itu adalah milik Yahudi karena dikuati oleh 4 orang saksi tersebut. Dan hukum potong tangan jatuh kepada orang Muslim hingga sempat membingungkan dirinya, dan dari lubuk hatinya seolah-olah tidak menerima keputusan Nabi tersebut. Ia pun menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, ya junjunganku, Engkau tahu pasti bahwa aku tidak mencuri unta ini." Katanya pula, "Ya Rasul, keputusanmu itu benar, namun aku memohon, sudilah kiranya engkau bertanya kepada unta ini." Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai unta, milik siapakah sebenarnya kamu? Milik siapakah sebenarnya kamu ini?" Unta dengan perkataan fasih seperti layaknya manusia menjawab, "Yang benar aku ini milik orang Muslim, ya Rasulullah." Dan 4 orang saksi yang diajak Yahudi itu adalah para pendusta yang jahat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Muslim, berceritalah kepadaku tentang amalanmu hingga Allah menolongmu dengan adanya unta ini bicara seperti manusia." Jawabnya, "Ya Rasul, setiap menjelang tidur kupastikan bersolawat kepadamu sebanyak 10 kali. Akhirnya beliau pun bersabda, "Engkau selamat dari hukum potong tangan di dunia, dan di akhirat kelak engkau bebas dari siksa berkat engkau suka bersolawat kepadaku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya asron idha asbaha wa asron idha amsa amanuhullahu ta'ala minal fazail akbari yaumal qiyamah wa kana ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqin." Siapa bersolawat kepadaku setiap pagi 100 kali, setiap sore 10 kali, pasti diamankan, diselamatkan oleh Allah dari kejutan besar di hari kiamat. Dihimpun bersama mereka yang diberi nikmat Allah, yakni golongan para
malaikat dan para siddiqin. Demikian ya. Ini adalah dari kitab Durratun Nasihin. Orang yang membaca sholawat ya 10 kali menjelang tidur ya, kemudian dia adalah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ya saya simpulkan ini persidangan tadi diputuskan bahwa unta ini adalah milik Yahudi. Tetapi dengan karena Yahudi ini jahat membawa saksi palsu 4 orang, maka diputuskan oleh Rasulullah bahwa yang unta ini jatuhlah hukuman potong tangan oleh orang muslim. Setelah itu orang muslim berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikabulkan. Dan singkat ceritanya bahwa berkah membaca sholawat dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kisah ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadikan motivasi, semakin semangat ya dalam membaca sholawat ini. Nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang akan masuk grup dan akan silaturahmi bisa masuk ke WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.